Akan kembali bergabung bersama dengan teman-teman di Car Free Day. Ya, tepatnya On Jogja Kreatif. Dan ini untuk edisi Minggu 24 Oktober 2021. Ya, dari jam 6 pagi sampai dengan 8.30. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan sapa dulu untuk rekan Victo yang akan berbincang-bincang langsung. Ini bersama dengan Bapak Agus ya. Dan pagi ini bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Bapak Agus Arif Nugroho, SSTP. Oke, rekan Victo, selamat pagi, silahkan. Selamat pagi rekan Reni, terima kasih dari studio kami hadirkan untuk Anda live dari Penggal Jalan Jenderal Sudirman di acara kita pagi hari ini, Car Free Day Sudirman, Jogja Kreatif yang hadir, persembahan pemerintah Kota Yogyakarta, dengan acara nanti sampai 8.30 waktu Indonesia Barat ya, teman-teman atau smart listeners dan juga sahabat Sonora yang mendengarkan kami di pagi hari ini. Dan kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jakarta, ada Pak Agus Arif Nugroho SSTP. Pak Agus ini habis muter-muter nyepeda. Kayaknya masih ngos-ngosan. Tadi aja ngobrol sama saya, waduh mas ngos-ngosan aku. Oke. Tapi selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mas. Oke, kabar baik Pak Agus? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sehat. Untuk kita semuanya juga. Betul. Pak Agus ini adalah orang yang kemudian akhir-akhir ini akan lebih sibuk. Terutama efek dari turunnya level PPKM kita nggih, Pak Agus. Mas. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Yogyakarta sendiri, daya tariknya atau magnetnya masih sangat kuat sekali. Alhamdulillah, itu berkah buat kita sekali. Betul. Ketika turun sedikit, langsung Pak Agus. Betul. Nah, ini kan jadi pantauan, nggak cuma pantauan sih, jadi tugas juga dari teman-teman Dinas Perhubungan. Nah, bagaimana kemudian, saya mau tanya dulu keadaan sekarang deh, Pak Agus, bagaimana trafficnya, masuknya, banyakkah teman-teman atau sahabat-sahabat dari luar kota, wisatawan yang juga masuk ke Jogja, kondisinya seperti apa, Pak Agus? Baik, terima kasih. Tentunya selamat pagi pada seluruh pendengar Sonora FM. Mbak Reni mungkin juga masih dengar saya. Gitu. Dapat salam langsung dari Pak. Iya. Saya buka masker ya, tadi udah pakai masker. Oke. Baik, terima kasih. Tentunya seperti tadi Mas Victo sampaikan bahwa Yogyakarta memang mempunyai magnet tersendiri. Karena konon ceritanya Yogyakarta itu diciptakan Tuhan dengan cinta dan rindu gitu. Betul, dan angkringan Pak. Dan angkringan. Ya. Nah tentunya ini menjadi salah satu berkah di mana dan Yogyakarta ini menjadi destinasi orang untuk apapun tujuannya. Ada sekolah, ya, ada kuliah, ada wisata. Baik wisata itu mau kuliner, mau wisata memorabilia tentang dulu masa mudanya di sini dan seterusnya. Betul. Akan tetapi di masa pandemi ini menjadi tantangan karena di PPKM level 4, level 3 turun ke level 3 aja masyarakat sudah mulai pengen datang ke Jogja. Betul. Ini yang tentunya menjadi bagaimana pemerintah kota khususnya untuk mensikapi ini agar proses mobilitas masyarakat ke Yogyakarta ini sehat dan aman. Sehat dan aman. Sehat dan aman. Oke. Dan pada saat kondisi menurun, apalagi sekarang di PPKM di level 2, pada saat bulan Juli, Agustus, kondisi Indonesia secara umumnya mengalami sesuatu hal yang berat sekali dengan adanya lonjakan kasus COVID-19, maka hal ini yang perlu kita antisipasi. Meskipun pemerintah kota Yogyakarta bersama seluruh elemen, ada TNI, ada Polri, ada semua pihak dan masyarakat melakukan upaya game changernya kita lakukan dengan optimalisasi vaksinasi untuk mengejar herd immunity. Dan alhamdulillah Yogyakarta luar biasa. Baik pencapaian vaksinasinya untuk masyarakat dan terus kita lakukan sehingga alhamdulillah kalau yang memang
masyarakat yang memenuhi syarat untuk vaksin ini hampir mencapai angka di 98%. Betul, itu capaian. Itu capaian yang luar biasa karena memang ada usia tertentu ataupun kasus tertentu yang mungkin belum bisa vaksin misalnya karena sakit, karena usia di bawah 12 tahun dan seterusnya. Nah, kembali ke topik persoalan, sudah banyak sekarang masyarakat dilihat peningkatan traffic, peningkatan traffic ya kalau di kami peningkatan traffic, bahkan kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu Ketua PHRI DIY, teman-teman PHRI juga menyampaikan bahwa okupansi tempat penginapan di Yogyakarta ini sudah bahkan mendekati angka 90%. Ya, senang dengernya. Iya, akan tetapi di antara senang ini juga bukan berarti kita paranoid. Ada rasa was-was juga. Oke. Selamat pagi Pak Wakil Wali Kota Jogja. Monggo. Mohon maaf Pak, ini sambil sepedaan Pak, kecelakaan ya Pak. Mbak Reni ini kita sama Pak Wali loh Mbak Reni. Siap Bapak. Oke, kita sudah kedatangan Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, Pak Heru. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, sehat Bapak? Alhamdulillah. Sudah jogging? Ini tadi karena sejak 5:30 sudah berangkat dari rumah. Cukup keringetan berarti. Oke, baik. Kita membahas nanti arahnya ke one gate system, Bapak, untuk Jakarta. Ya. Saya ke Pak Kepala Dinas dulu. Monggo, dilanjut Bapak dengan okupansi tadi. Kalau kita melihat eskalasi atau peningkatan arus lalu lintas, memang sudah meningkat cukup signifikan. Kita pada saat PPKM level 4 turun ke level 3 itu kondisi mobility traffic kita masih di angka 30% ya, dibanding kondisi normal. Sedangkan kondisi pada saat PPKM level 3 akhir mendekati level 2, ini sudah mendekati hampir 80% Pak Wali. Jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat pengen ke Yogyakarta. Di luar sana pengen ke Yogyakarta. Tadi ini berkah, tapi juga ada, bukan sekali lagi bukan paranoid, tapi ada was-was gitu ya. Tapi Pak Wali dan seluruh elemen Jogja ini kan terus mengejar vaksinasi. Betul. Kalau bahasa Pak Wali nanti mungkin game changer-nya kita lakukan. Betul. Tapi bagaimana masyarakat yang datang ini pun juga kita harapkan juga memenuhi syarat perjalanan. Nah, ini nanti mungkin akhirnya akan bicara kebijakan one gate system, mungkin nanti Bapak yang akan ngendiko dan kami mungkin secara teknis nanti kami akan menyampaikan teknis pelaksanaannya. Gitu Mas Vito. Oke, baik. Saya ke Pak Heru. Setelah kemarin ketemu lagi Bapak dari Sekati kemarin, saya juga kebetulan ngobrol, tapi sekarang temanya lain. Ini berupa respon juga kah terkait dengan one gate system Bapak? Ketika tadi saya mengawalinya dengan Pak Agus bahwa banyak kemudian tidak hanya kota-kota di sekitar Yogyakarta, tapi Indonesia secara umum merindukan untuk ke Jogja Bapak. Dan sekarang alhamdulillah puji Tuhannya penurunan level begitu. Nah, respon terhadap beliau-beliau, saudara kita, sahabat kita, teman-teman yang kemudian datang ke Jogja supaya tetap aman, Bapak. Nah, seperti apa kemudian kebijakan yang ada? Jadi yang pertama memang kan ketika level 2 itu kan semua aktivitas sudah mulai bisa dilakukan. Betul. Dengan pembatasan jumlah kan gitu. Nah, kan kita juga tahu karena sudah terlalu lama tidak bisa aktivitas. Nah, ketika dilepas itu kan kalau kita tidak segera kondisikan, itu kita khawatir nanti terlepas tanpa protokol kesehatan yang baik. Makanya kami merespon dengan penurunan level ini adalah tetap mengkondisikan masyarakat untuk bahwa tidak lupa bahwa kita itu masih di masa pandemi. Betul. Kita itu masih harus waspada dan hati-hati karena virus yang ada di sekitar kita itu masih ada. Dan sebarannya itu juga bisa masif juga terjadi. Nah, oleh karena itulah maka one gate system ini adalah respon untuk mengkondisikan masyarakat yang mau datang ke Jogja maupun masyarakat Yogyakarta sendiri agar kita semuanya itu di level 2 ini
Jangan sampai lupa dengan protokol kesehatan kita. Jangan sampai lupa dengan berbagai macam kondisi yang mengharuskan kita untuk mencegah terjadinya gelombang berikutnya dari pandemi ini. Itulah makanya kita membangun One Kit System ini agar menjadi pengingat bagi siapapun bahwa kita itu masih di masa pandemi. Aktivitas harus tetap mendasarkan diri pada protokol kesehatan. Nah, oleh karena itulah maka One Kit System itu kita gunakan untuk sejak secara teknisnya sebenarnya mereka sejak keluar dari rumahnya mau mengunjungi Yogyakarta, mereka harus menyiapkan diri dengan mendownload aplikasi Jogja Smart Service untuk bisa nanti kita mengidentifikasi bahwa yang bersangkutan sehat. Kita sebenarnya bisa juga dengan Peduli Lindungi, tapi kan Peduli Lindungi kan harus prosesnya panjang, QR code-nya lama ya. Daripada kita menunggu belum selesai tetapi kan kenyataannya orang udah pada datang, ya kita gunakan yang ada yang kita punya untuk kemudian juga menjadi bagian dan fungsinya yang kurang lebih sama. Baik. Jadi harapannya One Kit System adalah bagian dari mengingatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, One Kit System ini sebenarnya nantinya kita harapkan menjadi awal atau embrio untuk nantinya kita mampu menata arus lalu lintas di Kota Yogyakarta manakala kita sudah mulai mempunyai aktivitas yang normal. Artinya kendaraan-kendaraan angkut wisata ini nanti kita memang berharap ada tempat yang membuat mereka untuk berhenti di suatu tempat dan untuk masuk ke kota mereka harus mengikuti pola arus lalu lintas atau alat angkut transportasi yang ada di Kota Yogyakarta. Harapannya apa? Supaya wisatawannya nyaman karena pasti diantarkan di tempat-tempat yang menjadi destinasi wisata. Kemudian yang kedua, kondisi lalu lintas di Kota Yogyakarta juga bisa kita kendalikan, tidak ada jam atau kemacetan di mana-mana akibat kendaraan-kendaraan besar masuk. Kan kita tahu Jogja itu jalannya pendek-pendek, setiap sekian ratus meter sudah ada lampu merah kan itulah. Dan manuver-manuver kendaraan-kendaraan besar itu akan pasti berakibat pada kemacetan di suatu tempat. Nah, itu yang makanya harapan kami ini One Kit System sebagai embrio nanti kita mengatur penataan arus lalu lintas di Kota Yogyakarta di masa-masa mendatang. Jadi bukan hanya kemudian merespon dari pandemi saja ya Pak Heru ya ternyata ya. Kemudian jadi sistemnya sudah ada, kenapa kemudian tidak kita kembangkan untuk jadi yang lebih lagi termasuk mengatur traffic dan lain-lain. Nah, sedikit Bapak terkait dengan wisatawan begitu. Nah, kan biasanya ada dua tipe, Bapak. Yang pertama adalah yang mengikuti aturan. Terus yang kedua ini yang mencoba, ya ampun aku tuh mau ribet gitu, Pak. Terus kemudian tidak mengikuti aturan, dalam artian tidak mengakses One Kit System, tidak menggunakan aplikasi seperti mungkin Peduli Lindungi atau Jogja Smart Service begitu. Nah, himbauan Bapak untuk yang beliau-beliau yang mau datang ke Jogja nih, bukan berarti kemudian susah masuk Jogja kan, begitu loh Bapak. Monggo Pak Heru. Ini kan bukan aturan khusus Kota Yogyakarta. Iya. Karena ini kan aturan secara internasional. Betul. Karena semua perjalanan antar kota itu kan di masa pandemi yang melanda seluruh dunia itu memang kan harus ada pembatasan-pembatasan. Ya. Kita ingat apa yang terjadi pada saat awal-awal ketika semua di lockdown dan semuanya tidak ada yang protes kan gitu. Ya, meskipun ada satu dua yang protes dan harus dilakukan dengan semacam teman-teman di India kan gitu. Nah, tetapi kan itu butuh waktu untuk meyakinkan mereka bahwa ini adalah salah satu upaya kita. Nah, kita juga harus belajar. Jangan kita terus hanya maunya sendiri, tapi belajar. Mengapa sebuah kota atau sebuah tempat itu tiba-tiba kemudian harus ditutup, harus di lockdown. Ya. Itu kan harus belajar. Kenapa? Karena pertumbuhan kasusnya. Kenapa jadi pertumbuhan kasus yang meningkat? Karena sebarannya tinggi. Kenapa sebarannya tinggi? Karena mobilitas masyarakatnya tinggi, interaksinya tinggi. Virus ini musuh yang tidak terlihat ada di mana. Ya. Virus ini tidak pernah memilih siapa yang harus dikenai.
virus ini itu bisa hinggap dimanapun, kapanpun. Nah, ibaratnya selalu saya katakan kalau kita di negeri Belanda yang permukaan daratnya itu lebih rendah dari permukaan laut. Betul. Kalau ada orang yang ngeyel tetap prokes itu ibaratnya kita tuh sedang melihat benteng bendungannya di Belanda itu bocor dan kita biarkan. Kalau bocor itu lama-lama kan akan menggenangi. Nanti penuh juga, Pak. Nah, ini juga sama. Kalau ada yang tetap abai melalaikan protokol kesehatan, ibarat itu sedang membuka kebocoran dan kemudian akan menggenangi seluruh kota. Kan itu. Nah, oleh karena itu saya selalu mengatakan ini ibarat peperangan itu kita harus membuat benteng yang kukuh di seluruh perbatasan kita. Itu harus kita buat benteng-benteng besar, jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Wow, oke. Ini yang harus kita lakukan karena peperangannya ini kan gampang. Kelemahan virus itu apa toh? Dia tidak akan bertahan lebih dari 14 hari. Betul. Kuncinya itu aja. Ya. Kalau 14 hari kita tidak melakukan apapun dan kemudian bisa mengisolasi virus ini, virusnya mati. Selesai. Coba kalau setiap orang mencoba mematikan virus 14 hari. Betul. Setiap orang dan setiap tempat semuanya melakukan itu. Ya. Tidak perlu berlama-lama sebenarnya virus itu habis. Nah, mengapa itu tidak terjadi? Karena kita ada yang ngeyel itu, yang bocor-bocor itu. Iya. Oke. Baik, Pak Heru. Sebelum nanti saya kembali lagi untuk closing statement, saya ke Pak Agus. Pak Agus, biar nggak bocor dong, gimana ini kalau dari teman-teman di sub, terutama untuk One Gate sistemnya, siapa yang kemudian wajib untuk masuk dan mengakses One Gate system? Apakah semua termasuk kendaraan pribadi atau teman-teman di sub akan fokus ke bus pariwisata dan bus-bus yang lain atau angkutan umum? Pak Agus? Baik. Jadi kalau kita melihat pola perjalanan wisata ke Jogja, khususnya ke kota Jogja ini, ada dua tipikal. Yang pertama one day trip, yang sifatnya mass tourism. Yang kedua mereka length of stay-nya, mereka tinggal di sini dalam beberapa waktu, menginap di tempat penginapan. Inilah yang sebenarnya kita lakukan di kota Jogja. Jadi kita tidak hanya sendirian, bahkan kami berkomitmen dengan seluruh pelaku pariwisata, itu kebetulan ada Pak Kadispar juga tadi, dengan teman pelaku pariwisata, ada Asita, HPI, PHRI, GIPI, Fosipa, Organda, kita bicara Mas. Agar apa? Mereka yang menginap di kota Jogja, mereka juga dilakukan screening di tempat mereka menginap. Ini secara mayoritas. Nah, untuk yang pola perjalanan dengan angkutan umum berupa bis, dari bis kecil, bis sedang sampai bis besar ini, maka berdasarkan ketentuan itu yang kita lakukan proses one gate system. Masuk ke terminal. Kalau mobil pribadi masuk ke terminal kan tidak ada aturannya. Betul. Oleh karena itu dengan aturan ketentuan pemerintah pusat, begitu petunjuk dari pimpinan, maka kita lakukan upaya agar bendungan tadi tidak bocor. Alhamdulillah sejak pagi kemarin ya, Bapak juga merasakan langsung bahwa proses one gate system itu kami tidak menjagani loh Mas. Kami tidak di jalan kamu harus masuk, enggak. Sini, tapi kami publish. Karena apa? Kita menyampaikan, yuk yang datang juga sehat, masyarakat kota Jogja insya Allah juga sehat. Ekonomi tumbuh, masyarakat tangguh. Gitu ya. Kesadaran komunal ini yang juga kita bangun. Nah, sehingga bagaimana begitu saat mereka datang ke kota Jogja, turun di kota Jogja, masyarakat di kota Jogja juga mendapatkan kemanfaatan secara keekonomian, tapi secara kesehatan ini juga terjaga. Jadi semangat ini yang kita lakukan. Oleh karena itu, salah satunya apa? Ya vaksin. Itu yang juga kita kontrol. Sehingga pada saat mereka masuk di terminal, kita lakukan cek, mereka kita tempel. Oh ini lolos untuk bisa masuk ke, gitu ya. Dan gini Mas, wisatawan yang datang ke kota Jogja ini, yang di DIY ya. Kami punya studi kecilnya. Yang ke DIY 90% itu pengen ke kota Jogja. 90% dari 90% tadi itu pengen ke Malioboro. Gitu ya. Ini yang luar biasa. Penuh dong. Maka dari itu Malioboro hanya 1,2 kilo. Iya kan? Ini tantangan. Oleh karena itu bagaimana kita berikhtiar, kalau bahasa Pak Wawal itu. Kita berikhtiar nih. Ikhtiar apa? Ikhtiar yang optimal. Dengan pola one gate system ini menjadi salah satu upaya agar penyebaran virus,
kondisi kesehatan masyarakat yang datang ke Yogyakarta juga baik. Jadi ini yang kita lakukan, sehingga secara teknis begitu bis masuk dinyatakan seluruh penumpang bawa vaksin dan tidak lama, kurang lebih hanya 5 menit di terminal Giwangan. Itu kondisi pada saat ada antrian. Kalau enggak sampai 5 menit. Dan yang pasti, Mas, para pendengar sekalian, tidak ada pungutan apapun di Giwangan. Ini yang kemarin di media sosial sempat agak gayang ini, dikiranya dengan acara One Gate ini pemerintah mau cari duit gitu ya Pak ya. Insya Allah enggak. Jadi pemerintah kota itu melakukan layanan. Untuk siapa? Ya untuk masyarakat yang datang, untuk tamu yang datang kita berikan layanan dengan baik, tapi juga please deh, mari kita berupaya untuk sehat bersama-sama untuk Indonesia yang lebih tangguh. Baik. Karena harus barengan, nggak bisa sendiri-sendiri. Banyak stakeholder yang terlibat, termasuk masyarakat, termasuk pengunjung yang masuk ke Yogyakarta. Nah, saya ke Pak Agus dulu, kemudian terakhir nanti Pak Wali untuk menutup. Apa yang kemudian bisa dihimbau, Pak Agus, untuk teman-teman yang mau ke Jogja? Yang jelas, ya mari kita ikhtiar bersama. Bagaimana kita happy, seneng, dolan seneng, tapi juga sehat. Gitu ya. Jangan abai. Kita harus aware nih. Karena Bapak tadi udah ngerti kok, kita nggak pernah tahu nih di mana virusnya. Ya kan? Nggak memilih siapa yang mau menjadi inangnya. Gitu. Betul. Oleh karena itu kita lawan bersama. Ya dengan protokol kesehatan yang ketat, dari vaksin sudah terpenuhi pada saat turun di kota Jogja, paling enggak ini, masker, menjaga jarak, dan tentunya terus lebih aware. Ini bukan paranoid, sekali lagi kadang terlalu paranoid, enggak, tapi lebih aware lah dengan situasi ini. Kita ingat bahwa kita di masa pandemi ini. Saya kira gitu, Mas. Baik. Terakhir, Pak Wakil Wali Kota, Pak Heru, apa yang kemudian bisa dihimbau untuk masyarakat Kota Jakarta dan untuk yang mau rawuh ke Jogja? Ya, tentu kita ingin pandemi ini segera berakhir. Untuk mengakhiri ini kita harus punya sikap langkah yang konsisten. Sikap langkah konsisten itu memerangi virus itu juga dilakukan dengan sikap langkah yang konsisten. Karena virus ini itu yang dibutuhkan adalah perlawanan konsisten. Kalau kita tidak konsisten, maka virusnya akan terus ada. Nah, oleh karena itu, siapapun termasuk warga kota, yang pertama, kalau bepergian keluar kota, pastikan diri kita, sekeluarga kita itu memang sehat. Jangan sampai kita ragu terhadap kesehatan kita pergi kemana-mana. Betul. Kemudian selama bepergian juga kita harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun. Pas berhenti makan, nah itu biasanya titik lemah kita. Titik tempat kita kebocoran itu situ. Pas makan, kita buka masker, kita ngobrol dan segala macam, itu biasanya potensi virus itu masuk. Betul. Nah, ketika selesai kita udah pakai masker lagi, tetapi ya kita ada kesempatan. Jadi ketika berhenti dimanapun, sedang atau barusan menyentuh benda publik apapun, harus cepatnya kita melakukan cuci tangan. Dan pada siapapun warga kota Yogyakarta, kalau ada kedatangan tamu, teman, saudara, atau siapapun yang datang, pastikan untuk sehat untuk datang sini. Vaksinnya sudah terpenuhi semuanya. Untuk apa? Ini menjaga, saling menyelamatkan, saling melindungi, dan saling menjaga. Sing dikunjungi senang, sing mengunjungi senang, karena sama-sama merasa sehat semua. Betul. Betul. Nah, sekarang ini kuncinya sekarang itu adalah, ayo kita bareng-bareng saling menjaga, saling melindungi, dan saling menyelamatkan semuanya. Dengan memastikan diri kita semua masing-masing sehat. Baik. Kalau kita aman, nyaman, yang datang aman, nyaman, wah, gayung tuh Jogja ya. Bapak Wakil Wali Kota Jakarta, Pak Heru, matur nuwun sudah mampir di booth kami, sudah mampir di Sonora dan Smart FM. Pak Agus, matur nuwun nggih. Semoga tetap semangat. Amin. Wah, tugasnya makin banyak list nih kayaknya. Dan gini Mas, Gimana? One Gate System ini bukan untuk membuat ribet. Betul. Kan? Kadang kan orang responnya ngeluh kan. Kalau orang cinta itu kan perlu pengorbanan ya. Gitu ya. Kalau Anda cinta Jogja, kita mari sama-sama berkorban untuk berikhtiar bersama, sehat bersama. Betul. Biar bisa menikmati Jogja lebih panjang dan lebih bisa dicintai. Bapak matur nuwun sudah mampir dan sudah rawuh. Semoga bisa terus bisa memberikan pelayanan, kemudian
edukasi juga untuk masyarakat. Pak Agus, sekali lagi matur nuwun, sehat-sehat Bapak. Ya, Pak Agus, sami-sami. matur nuwun. Terima kasih untuk mampirnya. Dan kita kembali ke studio, demikian perbincangan saya dengan Wakil Wali Kota Yogyakarta Pak Heru Purwadi dan juga Kepala Dinas Perhubungan Pak Agus di pagi hari ini. Kita kembali ke studio bersama Mbak Reni. Oke, terima kasih untuk Victor. Salam sehat juga untuk Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, Pak Heru Purwadi, dan juga Bapak Agus ya, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Dan sahabat Sonora serta smart listener, demikian tadi bincang-bincang teman-teman yang ada di lapangan ya, seputar kegiatan Jogja Kreatif. Dan untuk dialog Jogja Kreatif edisi Minggu 24 Oktober 2021, ini adalah Jogja One Gate System ya. Dan pastinya kami akan kembali menemani Anda. Ya Sobat Sonora dan Smart Listener, kembali kita akan bergabung ya bersama dengan rekan-rekan yang ada di Car Free Day Sudirman On Jogja Kreatif untuk edisi Minggu di tanggal 24 Oktober 2021, tepatnya yang sudah berlangsung dari jam 6 hingga jam 8.30 nanti ya, di Penggal Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Dan untuk Car Free Day Sudirman ini merupakan persembahan dari pemerintah kota Yogyakarta dengan tema Jogja One Gate System ya. Kita akan langsung saja menyapa rekan Victo. Silakan rekan Victo. Ya, kembali Mbak Reni di Penggal Jalan Jenderal Sudirman, kami hadirkan inspirasi untuk Anda di pagi hari ini. Setelah tadi di segmen awal saya bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, saya bersama dengan juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Saat ini seperti garis lurus yang harus ketemu ya. Yang di segmen ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Pak Wahyu Hendratmoko. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Mas Victor. Salam sehat. Salam sehat. Sejahtera kita semua. Wah, luar biasa. Saya Salam suka Indonesia maju penuh semangat. Wah, luar biasa. Mau tambah lagi nggak nih? Udah. Salamnya banyak, Pak. Oke. Tadi ada Pak Wali, kemudian ada Kepala Dinas Perhubungan, sekarang saya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata. Pak Wahyu, ini seperti satu garis lurus yang memang harus ketemu kalau kita sambung tadi dari awal. Tema besar kita sebenarnya di pagi tadi saya diminta untuk ngobrol terkait dengan One Gate System, begitu. Tapi kemudian nggak bisa lepas dari teman-temannya Pak Wahyu juga nih, karena alasan ke Jogja, ya wisata. Betul. Selain kuliah ya. Iya, betul. Nah, dan wisata itu harus sehat, Mas Victor ternyata. Kalau wisata berangkat dari rumah sehat, nanti sampai di destinasi wisatanya malah jadi sakit, kan nggak lucu itu. Iya. Nah itu yang harus kita jaga bersama-sama. Oke. Nah Pak Wahyu, sebelum saya nanti minta Bapak untuk sampaikan juga himbauan dan juga apa yang harus dilakukan sebelum wisatawan masuk. Saya harus tanya teman-teman dulu bagaimana kabar dari teman-teman pariwisata, Bapak. Kondisinya sekarang ya, di mana PPKM sudah mulai turun juga. Ya jujur, teman-teman para pelaku pariwisata itu sudah sekian lama merindukan suasana seperti ini. Suasana di mana mendekati kondisi normal. Ya, sekarang Kota Yogyakarta sudah berada di level 2, which is kondisinya sudah mendekati normal. Ya. Tapi dalam kondisi yang mendekati normal ini tidak kita sangkal bahwa kita tetap harus mengutamakan kewaspadaan dan jangan lengah. Karena bahaya gelombang ketiga masih mengintai kalau seandainya kita lengah. Dan sebagai kota pariwisata, jangan sampai kita jatuh kedua kalinya sama seperti waktu di pertengahan Juli kemarin, Mas Victor. Betul. Di mana kita mengalami kasus positif untuk COVID-19 itu per hari sampai 3.600 kasus. Kota sekecil ini harus bisa menyelesaikan kasus positif sebanyak 3.600 itu sangat besar sekali. Bayangkan kalau seandainya fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta sampai lumpuh, sehingga mereka justru tidak bisa menghandle untuk yang lainnya, hanya untuk menghandle COVID kan membahayakan masyarakat Kota Yogyakarta. Betul. Untuk menghindari hal tersebut, maka pemerintah Kota Yogyakarta menginisiasi adanya sebuah tata kelola baru pariwisata Yogyakarta. Salah satunya yang sudah dilaksanakan adalah penerapan One Gate System yang hari Sabtu kemarin di-launching oleh Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta
bersama dengan Forkompinda Kota Yogyakarta. One Gate System itu tadi mungkin sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Kadisub dan Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, di mana kita harus memeriksa atau men-screening bis pariwisata yang membawa sekitar 50 sampai 55 penumpang yang ada di dalamnya. Betul. Itu benar-benar yang pertama sudah vaksin minimal 1 kali, sudah melaksanakan antigen H-1, sehingga pada saat mereka masuk ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Yogyakarta, berinteraksi dengan warga masyarakat Kota Yogyakarta itu tidak membahayakan semuanya. Warga masyarakat Kota Yogyakarta yang sudah tuntas vaksin 100% juga tidak membahayakan mereka juga tidak membahayakan kita. Sehingga tujuan pariwisata sehat itu benar-benar bisa terwujud di Kota Yogyakarta. Nggak lucu kayaknya kalau seandainya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa niatnya dari rumah untuk senang-senang, pariwisata, refreshing, begitu sampai destinasi malah terpapar, naudzubillah min dzalik, dan itu membawa citra buruk tentang penanganan COVID-19 yang tidak serius di Kota Yogyakarta. Jadi jangan sampai itu terjadi. Sehingga tim Satgas COVID-19 Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta berkomitmen untuk konsisten, Mas, menerapkan tata kelola baru pariwisata di Yogyakarta ini dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Salah satunya adalah dengan penerapan One Gate System. Salah dua lainnya adalah dengan pembatasan di kawasan Malioboro. Jadi di Malioboro itu masih jadi magnet sekali ya? Masih jadi magnet sekali. Nah, yang namanya magnet, kalau dikerumuni banyak orang, itu rawan sekali dengan adanya transmisi, Mas, transmisi lokal COVID-19 ini. Jadi dalam rangka untuk menghindari itu, maka harus kita coba ciptakan herd immunity yang ada di wilayah itu. Caranya ya memastikan yang masuk itu benar-benar harus sudah tervaksinasi minimal dosis pertama. Kemudian yang kedua harus antigen H-1. Sehingga walaupun rame, tetapi kalaupun seandainya ada interaksi satu sama lain antara penduduk lokal dan wisatawan, itu bisa terhindar dari paparan virus corona. Tujuannya itu, Mas. Kasus kita yang sudah 53, 54 untuk hari ini, itu benar-benar harus kita jaga kelandaiannya agar jangan sampai nanti yang ditakutkan adanya gelombang ketiga. Kalau seandainya ada gelombang ketiga, tidak hanya sumber daya anggaran aja yang habis, tapi mungkin sumber daya manusia juga mungkin nanti harus terkonsentrasi ke situ, sehingga agenda-agenda pembangunan yang lain harus tertunda. Nah, itu yang diharapkan tidak terjadi di Kota Yogyakarta. Dan efeknya begitu besar ternyata. Betul. Kalau kita bicara soal pariwisata, Pak Wahyu, tidak hanya soal wisata itu sendiri, tapi ya tadi Pak Wahyu sampaikan, ada mungkin anggaran yang terpotong, fokus anggaran dialihkan, SDM-nya juga jadi teralihkan, begitu. Iya, jadi jangan sampai anggaran kita yang terbatas ini justru untuk membiayai sesuatu yang sebenarnya sudah bisa kita cegah jauh-jauh hari. Sayang kan, agenda pembangunan yang sudah dirancang sedemikian rupa tidak dilaksanakan karena ada rasionalisasi anggaran. Dan itu nanti yang terkena dampaknya yang paling besar adalah masyarakat sendiri. Makanya Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta itu benar-benar menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek dalam penanganan COVID ini. Dan turunnya level, kemudian turunnya kasus positif, pemerintah Kota Yogyakarta ini, pemerintah Kota Yogyakarta benar-benar memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Dalam bentuk seperti ini, kita mengadakan event, atraksi wisata yang bisa dinikmati, kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga menyelenggarakan WJNC, itu juga dalam rangka syukuran, Mas. Kita sudah, Kota Yogyakarta sudah berumur 265 tahun, kemudian kita sudah berhasil menuntaskan vaksin 100% untuk penduduk Kota Yogyakarta, sehingga coba kita meriahkan dengan apresiasi Wayang Jojanet Karnival. Wah, syukuran juga ya. Syukuran juga. Oke, nah sekarang kita sedang live juga dan bisa didengarkan dimanapun di Indonesia, Pak Wahyu. Bagaimana kemudian Pak Wahyu dari Dinas Pariwisata menginformasikan kepada masyarakat luas yang mendengarkan kita di pagi hari ini, kesiapan dari tempat wisatanya sendiri seperti apa, Pak Agus? Jadi, Pak Wahyu. Jadi kepada seluruh masyarakat
yang bisa mendengarkan siaran Sonora ini, tidak hanya yang di Kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, mungkin di luar daerah istimewa Yogyakarta, kondisi PPKM di Kota Yogyakarta sudah memasuki level 2. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama seluruh stakeholder yang ada di Kota Yogyakarta benar-benar konsisten dalam menjaga level ini sehingga menjadi terus membaik, bahkan meningkat nanti dengan naiknya level 1 dengan beberapa tata kelola yang baru. Untuk itu, kepada yang akan berwisata di Kota Yogyakarta, kami mengucapkan selamat datang. Silahkan berwisata di Kota Yogyakarta, tentunya patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dan dari rumah, jaga kesehatan selalu, dan membawa antigen H-1. Kemudian jangan khawatir dengan kesiapan teman-teman hotel, teman-teman restoran, teman-teman destinasi wisata, pusat perbelanjaan. Kami memonitor terus tiap hari secara random, dan kami beri peringatan betul kepada teman-teman pelaku pariwisata di sektor pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan tempat wisata yang tidak menerapkan poin-poin dalam Inmendagri tentang PPKM level 2 ini. Kami akan memberikan peringatan. Sehingga dengan ini diharapkan wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta merasa aman, sehat, insya Allah. Warga masyarakat Kota Yogyakarta yang beraktivitas di kotanya pun juga merasa aman. Karena tamu-tamu yang berkunjung ke Kota Yogyakarta adalah tamu-tamu yang sehat. Insya Allah seperti itu. Sehingga kita semua sehat, tak kurang suatu apapun. Betul. Tamunya datang sehat, Jogja nerima juga dengan sehat, pulang sehat. Amin, amin. Bawa oleh-oleh dong. Ya, harus itu. Nggak lucu kalau berwisata nggak beli oleh-oleh produk dari Kota Yogyakarta. Iya, Mas. Pasti orang rumah yang nggak ikut berwisata juga pasti menanyakan. Iya, bahkan sebelum berangkat biasanya udah pesen dulu. Iya, betul. Dan kuliner ini juga menjadi salah satu usaha jasa pariwisata yang dibina dan diawasi oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Kami juga berpesan kepada teman-teman yang bergerak di bidang kuliner, bergerak di bidang oleh-oleh dan souvenir, supaya benar-benar menjaga setiap produk yang dihasilkan dengan tingkat kesehatan yang tinggi. Karena sekarang konsumen itu sedemikian kritis, Mas Victo. Kalau seandainya kita tidak bisa menjaga kualitas dari produk kita, ya ditinggal. Jadi sekejam itu. Makanya mulai dari sekarang, ayo kita manfaatkan setiap waktu untuk berusaha meningkatkan kualitas dan mutu dari produk-produk yang kita hasilkan, sehingga benar-benar nanti bisa memuaskan wisatawan yang membeli produk-produk tersebut. Betul. Kadang yang lebih bahaya lagi kalau sudah di-review itu. Waduh, itu udah masuk di internet. Jadi kualitas tetap dijaga oleh teman-teman. Menjadi sasaran sasaran netizen dan menjadi sasaran kunjungan itu nanti kalau seandainya udah direview itu. Oke. Terakhir Pak Wahyu, nah ini kan sudah di ujung sekali, nanti juga mau melanjutkan acara selanjutnya Pak Wahyu. Apa yang kemudian bisa dihimbau? Ada dua pihak berarti, yang rawuh maupun kesiapan dari Jogja sendiri. Terakhir Pak Wahyu. Yang penting untuk masyarakat Kota Yogyakarta, kami dari pemerintah Kota Yogyakarta, semua OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta, benar-benar padu padan di bawah pimpinan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, untuk menyiapkan Kota Yogyakarta menjadi kota destinasi wisata yang sehat. Sehat bagi masyarakatnya, sehat bagi wisatawan yang mengunjunginya, sehingga tidak ada transmisi lokal diharapkan dari pariwisata yang meningkat hari-hari ini. Dan itu bisa terjadi dengan kesungguhan kita masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker. Kalau vaksin insya Allah semua sudah dilaksanakan. Bahkan sudah 100% untuk warga Kota Yogyakarta. Dengan dikawinkannya antara vaksin dan masker ini, insya Allah 90% kita akan terhindar dari transmisi lokal dari paparan virus corona. Dan kepada wisatawan dan calon wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Yogyakarta menyimpan sedemikian banyak potensi yang pantas untuk dikunjungi, bahkan dikunjungi lagi. Jadi repeat order mungkin kurang lebih seperti itu. Betul. Wisatawan yang datang bulan ini nanti datang bulan depan lagi itu sudah berubah lagi, Mas. Dan kita memiliki storytelling yang banyak, yang bisa orang datang di satu tempat, storytellingnya A, kemudian datang lagi itu berkembang story-nya jadi A+, jadi A+, sehingga
mengasihkan. Untuk itulah mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa kota Yogyakarta itu terbuat, kalau kota Bandung kan terbuat pada saat Tuhan senang gitu ya. Oke. Kalau Yogyakarta itu insya Allah terbuat pada saat Tuhan jatuh cinta. Waduh. Jatuh cinta kepada alam semesta dan masyarakat. Luar biasa. Muncullah Jogja. Muncullah Jogja. Yang pasti berbunga-bunga. Seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya adalah ketika Anda datang ke Jogja dengan kondisi sehat, Jogja siap juga dengan kondisi yang sehat. Begitu, Pak Bayu? Insya Allah seperti itu. Sepanjang kita mentaati protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Always must on. Oke, baik. Saya harus terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Mas Jakarta. Vito, terima kasih Sonora. Baik. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu publikasi ini. Baik. Dan semoga sehat-sehat Pak Wahyu. Amin. Mas Vito juga, teman-teman Sonora juga. Amin. Dan salam buat tim ya untuk terus bisa menginformasikan dan melayani masyarakat. Salam pariwisata, Wonderful Indonesia, Jogja ngangeni. Terima kasih Pak Wahyu. Oke, matur nuwun. Berikut Smart Listeners dan sahabat Sonora di 102,1 Smart FM Yogyakarta dan 97,4 FM Yogyakarta Sonora. Dan kita kembali ke studio untuk informasi berikutnya. Nanti juga kita mungkin akan hadirkan kembali untuk informasi berikutnya. Masih dari Car Free Day Jogja Kreatif di persembahan pemerintah Kota Yogyakarta. Kita kembali ke studio bersama Mbak Reni. Oke, terima kasih Victor. Selamat bertugas untuk Anda. Demikian ya, sahabat Sonora dan juga Smart Listener. Satu informasi yang kami harapkan juga bermanfaat untuk Anda, terutama para pelaku wisata maupun untuk para wisatawan ya. Terutama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Bapak Wahyu Hendrat Moko. Kita tadi sempat membahas seputar Jogja One Gate System ya untuk edisi hari ini Minggu 24 Oktober 2021 dan Car Free Day Sudirman on Jogja Kreatif ini merupakan persembahan pemerintah Kota Yogyakarta. Nikmati hari Minggunya dan kita akan bergabung kembali bersama dengan teman-teman yang masih berada di Car Free Day Sudirman, yaitu On Jogja Kreatif ya, untuk edisi Minggu di 24 Oktober 2021 dari jam 6 hingga 8.30 di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Dan pastinya kalau dilihat sih sepertinya mulai banyak juga nih para pengunjung, meskipun sebentar lagi sudah hampir closing ya untuk acara Car Free Day-nya. Kita akan tahu lebih detailnya dari rekan Victor yang berada di lapangan saat ini. Rekan Victor, silakan. Ya, rekan Reni, terima kasih. Wah, ini sudah mulai keringatnya sudah banyak ya, karena tadi dari pagi sudah ada line dance, kemudian sudah ada flash mob, sudah ada senam bareng, sudah beraktivitas masing-masing juga warga atau pengunjung yang hadir di Car Free Day Jogja Kreatif, dan sekarang sudah hiburan musik yang juga diajak goyang-goyang. Jadi keringatnya nambah juga nih. Nah, karena sudah di penghujung waktu juga, kita sampai di 8.30. Sejauh ini pengunjung sudah berkurang, tidak seramai tadi pagi ketika dibuka atau dimulainya Car Free Day Jogja Kreatif, mempersembahan pemerintah Kota Yogyakarta. Dan sejauh ini untuk sampai saya melaporkan, semua masih tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan luar biasa. Apresiasi untuk semua pengunjung CFD di pagi hari ini, tidak ada yang turun masker, berbincang juga berjaga jarak, kemudian tetap maskernya tidak turun ya, minimal itu. Nah, kemudian seru sekali acaranya di pagi hari ini. Semoga ini jadi pertanda yang baik untuk kemudian acara-acara selanjutnya juga bisa terus dilaksanakan, menyambut kemudian turunnya level PPKM kita sehingga Yogyakarta siap untuk menerima tamu, menerima wisatawan seperti talk show kita sebelumnya, bahwa setiap institusi dan juga kelembagaan dinas di Kota Jakarta sudah siap untuk kemudian menjaga untuk wisata tetap sehat. Demikian Mbak Reni untuk laporan dan juga informasi dari Car Free Day Jogja Kreatif, persembahan pemerintah Kota Jakarta untuk edisi kali ini di 24 Oktober 2021. Terima kasih teman-teman yang di studio juga sudah memandu, dan salam sehat untuk sahabat Sonora dan Smart Listener. Saya kembali ke studio Mbak Reni.
Oke, terima kasih rekan Victo. Selamat kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Meskipun minggu-minggu pastinya tetap bekerja juga nih, tetap dengan protokol kesehatan ya. Semoga semuanya lancar teman-teman di lapangan. Dan sahabat sonora serta smart listener, demikian tadi informasi-informasi yang disampaikan dari teman-teman yang ada di seputaran Jalan Sudirman, Yogyakarta ya, terkait dengan Car Free Day Sudirman on Jogja Kreatif yang pada kesempatan edisi Minggu 24 Oktober 2021 mengambil tema seputar One Gate System ya, dan Car Free Day Sudirman on Jogja Kreatif ini merupakan persembahan dari pemerintah kota Yogyakarta.